mengenai image data generator, bagaimana kita membuat dataset, membuat model dari dataset cat versus dog, kemudian horse versus human. Nah, sekarang kita akan bahas tentang transfer learning. Nah, transfer learning ini itu biasa digunakan ketika kita sudah masuk pada permasalahan real dalam membuat model. Seperti kemarin, saya pernah membuat model bagaimana cara mendeteksi hama pada atau penyakit pada padi. Nah, di sini saya menggunakan transfer learning yang disediakan dari Keras. Transfer learning ini membantu kita dalam mendefinisikan layer per layer dari model yang akan kita latih. Nah, saya jelaskan definisinya dulu. Transfer learning itu adalah metode menggunakan kembali model yang telah ditrain atau didesain untuk mengaccomplish atau untuk digunakan pada task atau model yang berbeda tetapi masih berkaitan. Nah, kemarin saya pernah membuat yang deteksi penyakit tadi. Saya menggunakan transfer learning ResNet 50 yang mana ResNet 50 ini sebelumnya sudah digunakan oleh orang lain untuk mentrain model dari berdasarkan gambar daun padi. Nah, kemudian saya gunakan kembali untuk mentrain dataset saya. Jadi transfer learning ini bisa digunakan ketika kita misalnya ingin membuat akurasi model kita itu lebih baik dengan menggunakan model yang telah dilatih oleh orang lain sebelumnya. Nah, dengan transfer learning secara basic itu kita mencoba untuk mempelajari atau mengimprove dari model kita. Kita meningkatkan akurasi dari model kita, kemudian kita mentransfer model-model yang telah dilatih oleh orang lain di task A ke task baru atau task B. Nah, bagaimana source code-nya? Nah, di sini ada source code untuk menginput transfer learning ke dalam model kita. Yang pertama, kita mengimport jenis transfer learning yang akan digunakan. Nah, di sini ada Inception versi 3 atau V3. Inception ini merupakan salah satu dari banyak model yang telah dilatih oleh Keras. Salah satu dari banyak model yang kita gunakan untuk membuat model kita itu akurasinya lebih tinggi. Nah, Inception ini sebenarnya terdiri dari banyak layer. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan ResNet 50 atau beberapa transfer learning yang lain atau WXY yang lain, itu bisa sampai 100 layer. Nah, Inception V3 ini sebenarnya sangat umum digunakan ketika kita ingin belajar machine learning karena ukurannya itu cukup ringan, tidak terlalu berat. Kemudian kita bisa melihat perbedaan antara model yang tidak menggunakan transfer learning dengan model yang menggunakan transfer learning. Nah, kemudian di sini kita import layer-layernya. Kemudian ada sintaks untuk meload atau istilahnya memasukkan Inception ini ke dalam model kita. Jadi sebenarnya bentuk dari transfer learning itu sudah dalam bentuk H5. Jadi ketika kita misalnya ingin mendeploy model itu formatnya H5. Jadi ini sudah dalam bentuk H5, kemudian kita masukkan ke dalam model kita. Nah, di sini ada input shape. Input shape ini disesuaikan dengan input shape pada dataset kita. Jadi ini saya gunakan, misalnya kemarin kita gunakan dataset cat versus dog. Nah,
di situ ada ukuran shape-nya itu atau size dari datasetnya itu 150 kali 150, kemudian byte color-nya itu 3, kemudian nah untuk kan ada yang namanya pre-train model, ada yang namanya hanya untuk transfer learning-nya saja atau kita hanya mengambil layer-layernya saja. Nah, pre-train model itu lebih ke kita meng-copy paste layer-layernya itu supaya akurasinya itu tinggi. Kemudian pre-train model itu sebenarnya jarang digunakan. Pertama karena ada aturan lisensi. Jadi kebanyakan kita memberikan value pada di sini itu false karena kita tidak ingin molot model secara keseluruhan. Kita akan menambahkan beberapa layer untuk memberikan variasi kepada model kita. Kemudian di sini ada load pre-train which yang telah kita download. Ini kita meload pre-train kita. Kemudian ya ini tadi ketika ingin memfreeze weight dari layer kita. Nah, untuk penerapannya kita pindah ke Colab. Nah, ini merupakan contoh transfer learning. In this lab, kita akan menggunakan pre-trained model yang dimana mendapatkan hasil yang baik dengan small training dataset atau dataset yang ukurannya kecil. Kemudian next saja. Nah, di sini ada bagian setup pre-trained model. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, in this case kita men-set 150 kali 150 input shape, kemudian kita gunakan 3 byte color, kemudian kita pick and freeze convolution layer to take advantage atau kita mendapatkan manfaat dari feature yang telah dilatih sebelumnya. Kemudian kita add this layer yang akan di-train. Nah, ini kita mendownload pre-train dengan sintaks ini. Sebenarnya banyak sekali, ada ResNet 50, ada ResNet Inception V5. Kemudian ini tadi source code-nya. Ketika kita ingin memasukkan transfer learning kita ke dalam model yang akan dibuat. Nah, ini pre-trained model summary ketika kita ingin melihat rangkuman atau seluruh layer yang kita gunakan, yang akan kita gunakan. Jadi di sini ya bisa dilihat itu sangat banyak layer. Jadi teman-teman bisa mengambil pre-trained model ini atau transfer learning ini di dokumentasi Keras. Di situ sudah dijelaskan berapa layer setiap model yang telah dilatih ini. Nah,
Di sini total params itu 21 juta. Ya, sangat banyak. Jadi sebenarnya ketika kita membuat atau malah transfer learning itu sangat memudahkan ketika kita ingin membuat model, karena orang-orang yang telah melatih atau para ahli itu telah melatih model dengan perpaduan yang sempurna setiap layernya, sehingga sangat memudahkan kita ketika kita ingin membuat model baru dengan layer yang telah disediakan. Kemudian di sini kita menambahkan layer sesuai dengan model kita. Jadi di sini nambah di params-nya. Kemudian di sini ada training parameter. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita membuat model, di situ ada optimizer yang kita gunakan untuk meningkatkan akurasi dari loss. Jadi loss yang pertama dieksekusi itu adalah loss. Kemudian untuk meningkatkan akurasi dari loss, kita menggunakan optimizer. Kemudian di sini ada matrix atau ukuran yang kita akan gunakan, yaitu akurasi. Nah, kenapa binary cross entropy? Karena dataset yang saya akan gunakan adalah cat and dogs. Jadi dia binar klasifikasi atau hanya terdiri dari 2 klasifikasi. Nah, kemudian kita siapkan dataset. Kemudian ya ini seperti kemarin, saya hanya menggunakan source code kemarin. Ini ada kita mengekstrak gambar atau dataset dari yang bentuk zip. Kemudian ya ini direktorinya. Kemudian ada image data generator untuk menghindari overfitting. Kemudian ini ada rescale. Kemudian ini data generator. Nah, di sini ditemukan 2000 gambar belonging to classes, kemudian fonts 1000 gambar dalam 2 kelas. Jadi di sini itu ada 2000 gambar untuk train cat and dog, kemudian ada 1000 gambar untuk validasi cat and dog. Kemudian kita lihat bagaimana penggunaannya. Ya, proses train ini akan memakan waktu yang sangat lama. Sembari menunggu hasil train. Atau ada mungkin pertanyaan dari transfer learning ini? Nggak usah malu-malu guys, kalau masih bingung tanyain aja. Oke, saya jelaskan dulu yang lain sembari menunggu hasil train kita. Oke, next chapter kita akan bahas NLP atau Natural Language Processing.
NLP ini merupakan salah satu bidang dari artificial intelligence, di mana mungkin teman-teman sudah sangat sering mendengar tentang penerapan NLP ini. Yang pertama itu ada ChatGPT, itu merupakan salah satu penerapan dari NLP, di mana dia memproses bahasa manusia, kemudian memberikan output sesuai dengan input yang diberikan. Begitupun dengan DALL-E misalnya. DALL-E itu menggenerate gambar sesuai dengan kalimat atau bahasa yang diinputkan oleh manusia. Kemudian pengertian NLP sendiri itu memberikan mesin kemampuan untuk membaca, memahami, kemudian derive, meaning, atau mengartikan sebuah makna dari bahasa manusia. Nah, NLP ini itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Yang pertama itu ada Google Assistant. Google Assistant itu juga menerapkan penggunaan NLP, di mana dia mempelajari input bahasa manusia ke dalam sistem mereka, kemudian memberikan output sesuai dengan perintah manusia itu sendiri. Kemudian sebenarnya bagaimana komputer memproses teks dalam NLP. NLP itu memproses teks itu dari kata per kata, karena misalnya kalau dia memproses dari huruf per huruf, misalnya ada listen, maaf, atau enggak usah ya, listen dengan silent, itu kan dia memiliki komposisi kata yang sama, kemudian maknanya berbeda. Listen itu mendengarkan, silent itu diam. Nah, ketika misalnya dia digenerate per huruf, itu akan membingungkan mesin ketika dia mendapat formasi kata yang sama, formasi huruf yang sama, karena dia menggunakan huruf yang sama, kemudian maknanya berbeda. Sehingga ketika NLP ini ingin dilatih, itu kita menggunakan perbedaan antara kata, karena ketika menggunakan huruf itu sangat beresiko, karena misalnya how dengan who itu memiliki tiga huruf yang sama tetapi maknanya berbeda. Nah, dengan menggunakan kata ini diharapkan bisa lebih memudahkan komputer dalam membedakan kalimat atau kata. Yang pertama di sini ada I love my cat. Di sini ada I love my cat, di mana I ini diindekskan dengan angka 1, kemudian love diindekskan dengan angka 2, kemudian my diindekskan dengan angka 3, kemudian cat diindekskan dengan angka 4. Nah, ketika mesin misalnya ada input I love my dog, nah dia mendeteksi bahwa I love my ini sudah ada di kalimat sebelumnya, sehingga dia bisa memberikan prediksi bahwa I love my cat and I love my dog ini itu memiliki makna yang hampir sama, di mana bahwa yang itu adalah pencinta misalnya Anabul, seperti itu. Kemudian ada important process in NLP, itu ada tokenizer, di mana kita mengubah tadi kata menjadi angka, atau memvektor, istilahnya memvektor kata. Kemudian ada text to sequence, di mana dia mentransfer setiap teks itu dalam sequence of integers. Artinya dia mengubah kata tadi, yang indeks-indeks tadi itu dalam sebuah integer yang berurutan. Kemudian ada OOV atau out of vocabulary. Ketika misalnya ada kata misalnya I love my cat tadi, kemudian you love my dog. Nah, you ini itu tidak masuk dalam
kata yang dilatih tadi, yang I love my cat. Y ini tidak masuk, sehingga dia akan didefinisikan ke dalam bentuk out of vocabulary, atau dia tidak masuk dalam vocabulary, tapi tetap dihitung sebagai kata. Nah, selanjutnya ada word embedding. Word embedding ini adalah tipe di mana representasi yang diizinkan atau allows word dengan similar meaning atau makna yang hampir mirip untuk similar representasi, atau dengan yang memiliki representasi yang mirip. Bagaimana contohnya? Word embedding ini itu misalnya ada bad word dengan good word. Nah, nanti kita gunakan sarkas detection. Bagaimana dia mendeteksi kalimat sarkas. Sebenarnya ini merupakan topik penelitian yang sangat bagus ketika kita ingin misalnya membuat skripsi atau terlibat dalam proyek research. NLP ini juga sangat bagus ketika misalnya ada sarkas detection, itu sebenarnya sangat sering digunakan oleh para researcher, apalagi yang sarkas Twitter itu sering digunakan. Nah, embedding ini misalnya ada bad word dan good word, ada kata-kata yang baik atau kata-kata yang sopan, kemudian ada kata-kata kasar. Nah, embedding ini itu memberikan dimensi di mana ada kata-kata netral yang tidak bermakna kata baik dan kata buruk. Nah, dia itu diproses dalam embedding, di mana misalnya ada kata not bad. Nah, not bad itu kan artinya bagus, tapi tidak terlalu bagus. Nah, not bad ini itu akan berada di posisi di mana dia mendekati antara good dengan netral. Jadi misalnya, anggap ini sebuah kata, yang biru-biru ini sebuah kata, kemudian ini dimensinya, di sini ada bentuk sudut atau vektor. Nah, ini misalnya arah ke bad word, kemudian ini arah ke good word. Nah, misalnya kata-kata yang netral ini itu masuk di hampir pertengahan antara antara good word dengan bad word. Nah, di sini ada saran dari saya. NLP ini merupakan materi yang tersedia secara gratis di TensorFlow. Kalian bisa cek di YouTube TensorFlow. Dia di sini ada instruktur TensorFlow. Dia menjelaskan secara rinci bagaimana sebenarnya NLP ini bekerja. Kemudian ada nanti pembahasan tentang long short term memory atau LSTM, itu juga dibahas secara rinci. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin mendalami NLP ini bisa cek YouTube TensorFlow, di situ ada playlist NLP. Nah, kita cek bagaimana hasil train kita. Oke. Di sini tadi kita kembali ke transfer learning, itu wow. Di sini ada akurasi 95%, kemudian validasi akurasi 96%. Sangat mendekati sempurna untuk ukuran model. Kemarin kita train cat and dog itu sekitar 80%. 80 atau 90%. Nah, di sini setelah kita gunakan transfer learning, itu akurasinya sudah cukup bagus untuk Kenapa Kak ukuran model. Kemudian kita lihat hasilnya atau grafiknya. Ya, di sini sangat jauh dari overfit karena kita tadi sudah gunakan image data generator. Training akurasi itu berangkat dari
0,88 berakhir di 0,995, hampir 0,95. Ya. Kemudian validation akurasi itu di atas 0,96. Ya, ini adalah model yang sangat ideal. Jadi ketika teman-teman bertanya bagaimana bentuk model yang ideal, itu adalah yang akurasinya di atas 90%, kemudian validasinya itu lebih tinggi daripada trainingnya. Kemudian kita share lagi bagaimana tadi NLP. Nah, ini merupakan ya tokenizer basic, atau kita melihat bagaimana tokenizer ini memberikan kata atau mengindekskan kata atau mengencode kata ke dalam bentuk angka. Nah, kita yang pertama import tokenizer. Jadi setiap memulai NLP itu kita import tokenizer untuk mengubah kata ini tadi menjadi indeks angka. Kemudian ini input sentence atau kalimat yang dimasukkan untuk diindekskan. Nah, tokenizer ini yang numWord itu 100. Jadi ada kalanya ketika kita merun dataset, misalnya artikel yang kita ingin encode itu sangat banyak kata, jadi kita batasi, misalnya hanya 100 kata yang ingin di-encode dari satu baris atau satu artikel. Ya, ini ada indices untuk setiap kata dari korpus, kemudian ini untuk mencetak dari indeks yang kita buat. Ini untuk memfitkan tokenizer ke dalam kalimat. Nah, cara kerja tokenizer ini dia bisa mendeteksi huruf kapital dengan huruf kecil. Jadi, misalnya ada huruf kecil di sini dengan huruf kapital, itu dia bisa mendeteksi bahwa itu adalah kata yang sama atau memiliki makna yang sama. Jadi, dia mengindekskan I dengan angka 1, kemudian love dengan angka 2, my dengan angka 3, dog dengan angka 4, kemudian cat dengan angka 5. Nah, di sini ada penjelasan. Kita lanjut saja. Nah, bagaimana ketika di sini ada tanda baca di dekat kata. Nah, beruntungnya tokenizer ini pintar dalam membedakan setiap kata. Bahkan yang misalnya kita tambahkan tanda baca, itu dia bisa melihat bahwa dia itu memiliki makna yang sama jika tanpa tanda baca. Nah, di sini love indeksnya 1, kemudian my indeksnya 2, kemudian I indeksnya 3, dog indeksnya 4, cat indeksnya 5, kemudian you dengan indeks 6. Sebenarnya ini merupakan dasar dari NLP, di mana dia mengubah kata dalam bentuk angka, kemudian nanti dicocokkan antara beribu-ribu kata dengan kata lain untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana penerapannya yang lain.
Nah, di sini ada padding and OOV. Padding itu dia misalnya ada kalimat yang panjang, misalnya ini, do you think my dog is amazing? Jika dibandingkan dengan I love my dog, itu jumlah katanya itu lebih banyak. Jumlah katanya itu lebih banyak dibanding kata yang pertama, sehingga untuk menyamakan itu kita gunakan padding agar dia bisa dicocokkan apakah memiliki kode angka yang sama sehingga bisa dikatakan similar meaning atau memiliki makna yang sama atau tidak. Kemudian OOV tadi ketika ada kata yang di luar dari data train itu akan dimasukkan dalam OOV atau out of vocabulary. Percobaan. Nah, di sini ada indeks kata. Yang pertama kita gunakan sentence I love my dog, I love my cat, you love my dog, do you think my dog is amazing? Jadi di sini ada kata I love my dog, cat, you, kemudian do, think is amazing. Jadi itu adalah kata-kata tadi. Kemudian karena kita tambahkan OOV di sini, token OOV, jadi OOV itu diindekskan dengan angka 1. Kemudian padding nanti diindekskan dengan angka 0. OOV itu diindekskan dengan angka 1, my diindekskan dengan angka 2, love diindekskan dengan angka 3, dan seterusnya sampai amazing di angka 11. Kemudian ketika kita print sequence dari sentences ini, itu ada 5, 3, 4, 2, ini 5 I, kemudian 3 love, 2 my, kemudian 4 itu dog. Ya, I love my dog di kata pertama. Kemudian sequence atau padding sequence, ketika kita membuat padding itu, misalnya yang ini tadi 9, 2, 4, 10, 11. Tunggu. Ini paddingnya kita gunakan ya maksimal 5. Jadi dia tidak mengambil angka sebelum, dia hanya mengambil 5 indeks terakhir dari kata yang diambil. Jadi kan di sini ada do you think 6, 7. Di sini ada 7 kata, kemudian yang diambil hanya 5. Berarti dia hanya mengambil think my dog is amazing. Dia tidak mengambil do you dalam pad sequence-nya. Jadi di sini ada 9, 2, 4, 10, 11. Kemudian kata yang lain itu hanya mengandung 4 indeks. Jadi dia menambahkan angka 0 untuk menyamakan jumlah katanya agar bisa di-train nanti agar bisa di-train dalam modelnya. Kemudian test sequence ini kalimat yang kita tes itu ada ini. I really love my dog. Kemudian my dog love my manatee. Nah, really ini tidak masuk dalam sentence yang telah kita latih. Dia hanya di sini tidak ada kata really dalam sentence train kita, sehingga dia tidak terindeks di sini. Dia tidak terindeks, kemudian dia masuk dalam OOV. Nah, ini dia masuk dalam OOV sehingga dia diindekskan dengan angka 1. Kemudian
ini pet test sequence itu dia maksimal 10. Yang ini 1, 2, 3, 4. Dia 5 kata. Oh ya, dia masing-masing 5 kata. Sehingga dia menambahkan 5 angka 0 di depan sequence atau di depan teks yang kita tes untuk model kita. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tadi kita sudah bahas tokenizer, bagaimana setiap kata itu diindekskan dengan sebuah angka. Kemudian kita sudah bahas padding, bagaimana kita menyamakan jumlah angka dengan menambahkan angka 0, jumlah kata dengan menambahkan angka 0 di setiap indeks agar dia bisa dicocokkan. Kemudian kita sudah belajar tentang token OOV atau out of vocabulary, di mana dia bisa mendeteksi kata-kata yang tidak masuk dalam train kita agar tetap diindekskan dengan angka 1. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke sarcasm detection. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan setiap kodenya, perlu diketahui bahwa sarcasm detection ini itu sarcasm detection ini sangat sering digunakan dalam bidang penelitian karena dia itu pertama bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada zaman pemilu, itu ada kan Twitter itu biasanya dipakai untuk menulis atau bercuit terkait apa-apa fenomena yang terjadi pada zaman sekarang. Nah, sarkas ini bisa digunakan untuk melihat elektabilitas, misalnya calon presiden atau calon pemerintah yang ada di Indonesia. Jadi ada research atau studi yang pernah saya lihat, dia meresearch bagaimana elektabilitas misalnya calon pasangan pemilu, kemudian dari sarcasm detection yang ada di Twitter. Jadi semakin tinggi sarcasm detection yang didapat misalnya pasangan calon nomor 1, maka elektabilitasnya pasti rendah, karena banyak yang misalnya menghujat atau banyak yang tidak suka dengan orang tersebut. Kemudian jika sarcasm detection untuk misalnya pasangan calon B atau pasangan calon nomor 2 itu rendah, maka bisa dikatakan bahwa dia kemungkinan bisa untuk lolos dalam misalnya tahap pemilu karena orang-orang itu tidak terlalu memberikan kalimat sarkas kepada pasangan tersebut. Jadi sebenarnya sarcasm detection ini itu sangat bagus untuk metode untuk penelitian. Yang pertama kita train dulu, kita load dulu TensorFlow. Kemudian tadi ada JSON, jadi nanti kita gunakan file dalam bentuk JSON. Kemudian ada tokenizer, kita import tokenizer. Kemudian ada padding, pad sequence. Kemudian di sini ada vocabulary size, embedding dimension.
kemudian ada maksimal panjang dari kata atau kalimat, kemudian term type itu post, padding type juga post. Jadi padding tadi itu kan menambahkan angka 0. Ada angka 0 yang bisa ditambahkan di akhir kata, ada juga yang ditambahkan di sebelum kata. Jadi post ini itu setelah akhir kata, kalau pre itu sebelum. Nah, sedikit tentang dataset ini. Dataset ini itu dari Kaggle, kemudian dia itu ada 3 bagian dari dataset itu, ada URL atau link dari artikel, kemudian ada headline atau judul artikel, kemudian ada kalimat dari artikel tersebut. Nah, yang akan kita lihat itu adalah headline-nya. Ketika misalnya headline dengan kalimat yang ada di artikel tersebut. Kemudian, ada label juga. Jadi, yang masuk sarkastik itu nanti yang masuk sarkastik itu di-load sebagai yang masuk sarkastik itu di-load dengan label 1, kemudian yang tidak termasuk sarkastik itu di-load dengan label 0. Nah, ini fungsi untuk membedakan antara dataset yang akan ditrain dengan dataset yang akan dites. Jadi kita membuat di mana model ini itu hanya mentrain di bagian yang kalimat yang dicocokkan itu hanya di bagian train, sehingga nanti ketika kita tes itu kita dapat akurasi yang bagus. Kemudian di sini ada tokenizer, ada OOV, kemudian ya di sini ada layer-layer kita. Yang pertama ada embedding, di mana setiap epoch itu akan dilihat embeddingnya. Kemudian ada global average pooling. Pertemuan sebelumnya saya sudah bahas pooling. Kemudian ada dance dengan activation. Kemudian activation sigmoid. Sudah saya bahas juga sigmoid dengan softmax. Softmax itu ketika multi klasifikasi, sigmoid itu ketika binary klasifikasi. Kemudian ini kan binary klasifikasi karena hanya membedakan antara kalimat yang sarkas dengan kalimat yang tidak sarkas. Kemudian model compile-nya kita gunakan loss function binary cross entropy, di mana kita menggunakan binar atau binar klasifikasi dengan optimizer Adam, kemudian matrix atau ukurnya itu kita gunakan akurasi. Oke, kita lihat rangkuman modelnya. Itu ada model summary. Ya, total params itu ada 160.000. Ini layer-layernya. Kita coba train dengan EPOS 30. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jangan malu bertanya, karena ini adalah materi yang sangat bermanfaat. Apalagi misalnya kalau mau, ya NLP itu sangat jarang ada yang research, apalagi untuk dijadikan skripsi.
Mungkin karena masih awam bagi orang-orang yang ada di lingkup kampus, karena juga tidak diajarkan. Menurut saya ini topik penelitian yang sangat menarik untuk untuk penelitian. Kemudian kemarin juga yang ikut TKM ada yang meneliti yang TKM Research Humaniora itu bisa dimasukkan NLP ini. Bagaimana kita mendeteksi sarkas dari human-human yang ada di Twitter. Oh iya, ini juga bisa NLP itu bisa digunakan untuk melihat kebiasaan-kebiasaan digital masyarakat dari Twitter. Kita lihat misalnya di Indonesia itu ya begitu, bisa dilihat tingkat kekasaran katanya. Oke, kita lihat e-post di 30/30 itu ada akurasi 99% dengan validasi akurasi 81%. Oke, ini overfit tapi not bad karena ini merupakan model pertama kita. Sebenarnya banyak lagi tips and trick untuk membuat model kita ini tidak overfit, ada dropout juga, tapi tidak akan saya bahas karena itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita lihat grafiknya. Ya, validasi akurasi itu mendatar di 0,8, kemudian akurasi di 0,99. Kemudian loss, Masya Allah, lossnya, validation lossnya sangat tinggi, kemudian lossnya rendah. Oke, kita coba lihat bagaimana ketika kita tes. Ini sebenarnya tidak penting ya, tapi saya hanya ingin mentes bagaimana dia mendeteksi kalimat sarkas. Nah, di sini ada kalimat Granny starting to fear spider in the garden make be real. Kemudian ada Game of Thrones season finally showing this Sunday night. Ini ada dua kalimat di mana kita ingin mentes kalimat ini apakah masuk sarkas atau tidak. Nah, ini 0,8 dan 0,5. Di sini 0,8 itu mendekati angka 1. Fear ini kan kalau diartikan ketakutan. Sarkas dan tidak sarkas itu sebenarnya hanya mendeteksi antara kalimat negatif dengan kalimat positif. Di mana kalimat positif ini, kalimat takut ini fear, itu dia mendeteksi bahwa ini merupakan kalimat negatif sehingga dia memasukkan kategori ini ke dalam bentuk sarkas, yang mendekati sarkas karena hanya 0,8. Kemudian Game of Thrones season final showing this Sunday night. Ini merupakan kalimat yang menengah, tidak termasuk bagus, tidak termasuk buruk. Jadi dia masuk dalam kategori netral di mana angkanya itu 0,5 atau dimensinya itu masuk di angka 0,5. Seperti itu. NLP ini, topik pembahasan NLP ini sebenarnya juga pernah saya gunakan ketika membuat aplikasi. Jika teman-teman tahu itu satu netra, saya menggunakan NLP ini untuk mendeteksi bagaimana si tunanetra ini dalam mengemosi atau menyampaikan emosi dia dengan mental health. Jadi ketika misalnya dia menyampaikan emosi dia dalam bentuk negatif, maka aplikasi ini akan memberikan saran-saran untuk alternatif untuk memperbaiki atau
setidaknya mengurangi dari gangguan kesehatan mental yang mereka dapatkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait NLP? Next kita bahas time series. Ya, topik terakhir di kelas machine learning. Oke, topik terakhir yaitu ada time series. Time series adalah an ordered sequence of the value that are usually equal space over time. Jadi time series itu adalah value-value yang kita lihat berdasarkan garis waktu. Jadi salah satu contoh time series itu ada yang namanya prediksi cuaca. Ketika misalnya bulan Januari suhunya segini, misalnya suhunya A, bulan Februari suhunya B, bulan Januari, Februari, Maret, bulan Maret suhunya C. Ketika kita train data 5 tahun, nah kita bisa memprediksi kecenderungan suhu di bulan Januari itu berapa, kecenderungan suhu di bulan Februari itu berapa. Nah, di sini bidang time series itu diterapkan. Nah, apa saja penerapannya itu ada stock prices atau harga barang, misalnya berdasarkan rentang waktu, misalnya harga sembako di bulan segini naik, nah kita bisa memprediksi tahun depan harga sembako di bulan berapa dia naik lagi, seperti itu. Kemudian ada weather atau prediksi cuaca, kemudian historical trends atau riwayat tren, misalnya tren pakaian itu misalnya bisa digunakan, atau tren marketing itu bisa menggunakan time series. Nah, dalam time series itu ada univariate dan multivariate. Univariate itu merupakan suatu bentuk time series di mana dia hanya satu variabel atau tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Berbeda dengan multivariate. Multivariate itu dia ada pengaruh lain atau ada variabel lain. Jadi misalnya prediksi cuaca itu ada suhu dan kelembapan. Nah, itu masuk multivariate karena dia ada dua variabel yang kita train atau yang kita lihat bagaimana pergerakannya dari waktu ke waktu. Kemudian di time series itu ada input dan label, di mana ya karena itu time series, jadi kita melihat dari waktu ini itu berapa value-nya, sehingga ketika misalnya kita dapat input yang lain, itu kita bisa melihat, oh labelnya itu seperti begini. Jadi time series itu melihat grafik yang ada untuk membuat prediksi ke depannya. Kemudian ada matrix evaluation performance untuk time series. Jadi loss function atau apa istilahnya, ukurannya itu atau matriksnya itu kita tidak lagi menggunakan akurasi, karena di time series itu sendiri ada yang namanya metric evaluation performance. Itu yang pertama ada error, di sini ada sintaksnya, ada MSE, RMSE, MAE, atau MAE, kemudian ada MAPE. Oke, kita lihat penerapannya. Ini kelihatan tidak? Anuku, kelihatan jika? Kelihatan. Ya. Di sini, wait.
Ya. Di sini ada temperatur model using daily max temperature CSV dataset, di mana kita melihat temperatur maksimal dalam sehari-hari datasetnya. Kemudian ini sebenarnya contoh soal untuk ikut TensorFlow. Oke, yang pertama saya jelaskan tentang lingkup pekerjaan ini. Ini kan kemarin itu kita sudah train menggunakan Google Colab. Nah, di hari terakhir ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa PyCharm itu juga sangat bagus untuk mentrain model, karena kita mentrain di lokal, kemudian salah satu environment atau lingkungan yang digunakan ketika ingin ujian TensorFlow. Nah, ketika teman-teman ingin memulai proyek baru, langsung ada di dalam proyek kita. Pertama, kita perlu import modul TensorFlow itu di bagian file, kemudian setting, kemudian Python structure, Python interpreter, kemudian kita tambahkan package-nya, itu ada TensorFlow. Ya, ini ada TensorFlow, kemudian nanti di sini ada spesifikasi versinya yang kita ingin install, karena kan misalnya kalau teman-teman ingin ujian atau tag sertifikasi TensorFlow itu ada spesifikasi versi yang digunakan untuk ujian. Jadi pertama teman-teman harus menyesuaikan TensorFlow jenis apa yang akan digunakan. Kemudian setelah diinstal, itu sebenarnya saya sudah install sebelumnya. Sini ada TensorFlow dataset, TensorFlow data server, TensorBoard, dan lain-lain. Nah, ketika misalnya teman-teman ingin merun, itu kan sisa buat file baru di sini, kemudian dalam format Python file, kemudian ya, sisa coding. Nah, ini merupakan contoh soal yang saya dapatkan ketika ingin model neural network using daily max temperature. Kemudian kita gunakan tadi my sebagai matriksnya untuk neural network kita. Kemudian we provide kode normalizing dataset. Jadi di ujian itu sebenarnya sudah ada kode normalisnya. Kita sisa memasukkan layer-layernya. Jadi di soalnya itu sudah ada normalizingnya. Kemudian di sini ada larangan untuk menggunakan lambda layers. Lambda layers itu sebenarnya juga masuk dalam pembelajaran time series, tapi di bagian yang lebih advance lagi. Kemudian ini link datasetnya. Kemudian ini my itu kita disuruh untuk lebih kecil dari 0,2. Nah, yang pertama itu kita import modul-modulnya, ada TensorFlow, NumPy, Matplotlib, CSV, dan URLlib. Kemudian ya, ini bagian dari time series juga. Sudah disediakan juga sebenarnya ketika kita mengerjakan soal, ini sudah disediakan oleh pihak pemberi soal. Kemudian ini ketika kita ingin meload dataset, kemudian ini label-labelnya, temperatur, kemudian waktunya. Jadi labelnya itu ada dua, ada temperatur, kemudian waktu. Jadi dia melihat ketika waktu sekian temperaturnya itu berapa, waktu sekian itu temperaturnya berapa. Kemudian ini meload ya CSV-nya. Ini ada min and max normalization function, itu sudah disediakan juga di ujian. Kemudian ya, sisa
memasukkan layer. Nah, LSTM itu long short term memory. Pembahasan advance itu ada di Coursera jika teman-teman ingin belajar tentang bagaimana penerapan LSTM. Di sini ada convolution satu dimensi karena bentuk dari datasetnya itu sendiri juga bentuk array satu dimensi. Kemudian ada dense layer dengan activation ReLU. Kemudian optimizer, kita gunakan optimizer pada pertemuan pertama, ada XGD dengan learning rate dan momentum. Learning rate dan momentum itu ada di documentation Keras. Kemudian loss function, kita gunakan metode Haber. Kemudian optimizer itu memanggil fungsi optimizer yang SGD ini. Kemudian matrix, kita gunakan matrix Mike. Kemudian model fit itu ada set train atau yang ini tadi training set itu. Kemudian IPOS 100. Kemudian nanti kita save dalam bentuk H5. Untuk run-nya itu bisa menggunakan tanda run di sini, bisa juga klik kanan, kemudian run judul filenya. Nah, ini merupakan hasil run yang sebelumnya sudah saya run karena butuh waktu yang sangat lama juga. Ya, kode merah-merah ini sebenarnya karena saya tidak menggunakan GPU, karena GPU saya bukan NVIDIA, jadi dia tidak bisa meload yang ini, kuda, apa sih bacanya? I don't know. Yang jelas ini tidak bisa meload fungsi ini ketika versi GPU kita tidak sama dengan ketentuan yang diberikan oleh TensorFlow. Di sini IPOS pertama 0,5, function loss-nya itu 0,5 dengan matrix my itu 0,2. Sedangkan yang ditentukan di soal itu memutuskan agar my-nya itu lebih kecil dari 0,2. Pada IPOS ke 60/100 mainnya callback function atau fungsi callback yang kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya, dia hanya merun atau melatih IPOS sampai ke 100 dengan matriksnya itu sampai 0,16. Time series ini sebenarnya tidak hanya stuck pada prediksi cuaca, ada juga household power consumption, di mana dia melihat bagaimana konsumsi penggunaan rumah, energi atau listrik misalnya di rumah-rumah untuk memprediksi tingkat pengeluaran dari setiap rumah. Kemudian ada juga, kan tadi kita gunakan max temperatur, ada juga minimum temperatur. Biasanya kita gunakan di misalnya negara-negara yang memiliki suhu yang dingin. Nah, itu mereka menggunakan prediksi cuaca atau prediksi suhu untuk antisipasi misalnya suhu ekstrim. Kemudian ada juga sunspot detection, di mana ada suatu fase di mana pada matahari itu ada titik yang menghadap ke bumi, sehingga suhu bumi itu lebih rendah dibanding ketika kondisinya itu tidak dalam keadaan sunspot. Jadi itu tadi penerapan dari
time series, ada yang ingin ditanyakan terkait materi time series dan NLP? Ya, waktunya sudah menunjukkan 11.15. Jika sudah tidak ada, saya tutup materi kali ini. Saya harap teman-teman yang mengikuti kelas machine learning dari kelas pertama sampai kelas terakhir ini kedepannya bisa memanfaatkan pengetahuannya, terutama di bidang penelitian, ya, atau misalnya di pekerjaan juga bisa. Kita dokumentasi dulu. Hanya 6 orang yang hadir. Oke. Oke, 1, 2. Ini ya. 1, 2, 3. Hey, thank you ya semuanya yang udah hadir di kelas machine learning terakhir ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, thank you semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.